Selamat pagi siswa kami, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian dalam keadaan sehat walaupun belajar di rumah. Walaupun di rumah, Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan tetap pakai masker dalam melakukan kegiatan di luar rumah. Oke, hari ini kita akan belajar di materi berikutnya yang sebelumnya. Di materi kita itu pertama belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Terus yang kedua kita belajar juga tentang makna Pancasila sebagai dasar negara bernegara bangsa. Dan hari ini kita akan belajar materi berikutnya yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita berdoa dulu di awal pembelajaran kita ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak didik kami, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu tidak akan lupa mengingatkan sama kalian untuk tetap semangat belajar dari rumah. Oke, pada materi kita ini kita akan mempelajari untuk isi pembahasan dalam materi kita ini tentang nilai-nilai Pancasila dan juga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana setiap butirnya kita harus memahami maknanya dan juga perilaku yang sesuai dengan butir-butir Pancasila itu sendiri. Karena kita tahu sebagai negara, warga negara, kita harus menunjukkan sikap menghargai dan juga sikap menghormati nilai-nilai Pancasila itu agar kita dapat mempertahankan keutuhan dan juga semangat yang terkandung dalam Pancasila itu. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, tanpa merusak ataupun mengubah ataupun menghapus Pancasila itu dengan dasar negara lainnya. Karena kita tahu Pancasila di negara kita ini merupakan dasar, merupakan fondasi atau perjanjian luhur. Nah, pada materi yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Oke, pengamalan sila yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, yang kedua, pengamalan nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang alam beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain sebagainya. Jadi kita dituntut untuk saling menghargai dan berperi kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan juga saling menghormati. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Juga yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia
merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oke. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah pengamalan sila yang kedua. Pengamalan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keadilan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Terus yang berikutnya, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan bertanah air Indonesia. Terus yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, yang keenam, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, pengamalan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Oke, yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Berikutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang berikutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang berikutnya, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, khususnya mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, berikutnya juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Oke, berikutnya pengamalan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Berikutnya, menghormati hak orang lain. Dan yang berikutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat menolong, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, contohnya rentenir. Dan berikutnya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dengan gaya hidup mewah. Oke, yang berikutnya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Berikutnya, suka bekerja keras. Berikutnya, suka menghargai hasil karya orang lain, bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata terhadap keadilan sosial. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang tadi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi adik-adik, materi kita pada pertemuan ini hanya sampai di sini. Untuk tugasnya yaitu adik-adik mencatat dulu materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Setelah kalian mencatat, setelah kalian sudah melengkapi catatan, tugas yang kedua yaitu mengerjakan aktivitas 1.4 pada buku paketmu halaman 17, di mana masih kesepakatan yang pertama masih sama, di mana setiap pengerjaan tugas harus kamu bubuhkan tanda tangan orang tua atau wali di bawah tugas yang kamu kerjakan, karena tugas ini merupakan bukti kalau kamu mengerjakan tugas ketika belajar online. Oke, sampai di sini materi kita. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap
lakukan protokol kesehatan dan juga terus berkarya dalam berpendidikan. Selamat pagi.